Salve, sahabat misioner. Salam jumpa kembali bersama Kak Gabi di Doremi. Doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Selasa 28 Juli 2026 yang merupakan hari biasa, pekan biasa yang ke-17. Bacaan Injil pada hari ini yang akan kita dengarkan bersama diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Allah Putra, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas setiap berkat, kasih karunia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terkhususnya dari tadi malam, Engkau telah melindungi kami semua dan membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Allah Bapa yang Maha Pemurah, pada hari ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau menurunkan kami rahmat kebijaksanaan dan kemudahan dalam mendengarkan setiap sabda-Mu, sehingga semoga makna dari firman yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi anak misioner yang mengikuti teladan-Mu dan menjadi saksi Kristus untuk setiap orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih, baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menjelaskan tentang perumpamaan gandum dan lalang. Gandum adalah tanaman yang baik, sedangkan lalang adalah tanaman liar yang dapat mengganggu pertumbuhan gandum. Yesus menjelaskan bahwa gandum melambangkan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, sedangkan lalang melambangkan orang yang memilih melakukan kejahatan. Apa artinya bagi kita semua? Di dalam hati kita, setiap hari kita bisa memilih apakah kita mau menjadi seperti gandum yang akan membawa kebaikan, atau seperti lalang yang membawa hal-hal buruk. Tuhan selalu mengajak kita untuk menjadi anak-anak yang baik, jujur, rajin berdoa, suka menolong, dan bahkan mengasihi sesama. Memang kadang-kadang
kita tergoda untuk berbohong, bertengkar dengan teman, malas berdoa, atau tidak mendengarkan nasihat orang tua. Namun, Yesus tidak ingin kita menyerah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan memilih melakukan yang baik. Tuhan sangat sabar kepada kita. Ia memberi kita waktu untuk bertobat dan jadi anak yang semakin baik setiap harinya. Terdapat contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, saat melihat teman diejek, kita memilih membelanya, bukan ikut mengejek. Misalnya ketika melakukan kesalahan, kita berani berkata jujur dan meminta maaf. Kemudian ketika membantu ibu atau ayah di rumah tanpa harus disuruh. Lalu kita juga dapat tetap berkata baik meskipun teman tidak bersikap baik kepada kita. Atau bahkan kita rajin berdoa dan bisa mengikuti kegiatan sekami dengan gembira dan juga rajin. Adik-adik sekami yang terkasih, terdapat pesan yang dapat kita ambil. Yang pertama, setiap hari kita bisa memilih untuk berbuat baik. Yang kedua, Tuhan senang kepada anak yang jujur, penuh kasih dan suka menolong. Yang ketiga, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan sebuah kebaikan. Dan yang terakhir, jika pernah berbuat salah, jangan takut bertobat dan memulai kembali. Semoga renungan hari ini dapat mendatangkan hal-hal baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga demikian. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita mendoakan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami, anak-anak dan remaja misioner di Indonesia, untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Amin. Mari kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, bantulah mengantarkan setiap pesan kami dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik sekalian, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, anak-anak misioner,
keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bunda-bunda dan kakak-kakak senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik sekalian di Doremi edisi selanjutnya. God bless you.